sobat miskin. Halo sobat miskin, kita ketemu lagi. Udah kan ya? Iya. Tut. Maaf Gua ya guys. Iya, gua ketemu lagi. Lu Dan Langga ini spesial banget karena gua sama seseorang, mungkin kalian juga tahu ya. Gua sama Nunung. Nah, jadi enggak sih, Uci ini sibuk banget ya sih ya. Jadi gue dapat kesempatan hari ini dengan episode spesial ketemu sama Uci yang lagi viral. Kira-kira Skandal. Ini masih dibahas loh anjir. Jadi spesial hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Uci. Penasaran kan nih? Enggak. Udah aja ya. Bye bye. Assalamualaikum. Apa coba? Enggak, mereka penasaran enggak? Mereka penasaran ya kan? Insya Allah. Karena banyak juga yang nge-DM gue sama Uci dong, sama Uci ya nih, Uci gue bawa langsung. Jadi hari ini kita bakal tanya-tanya, oke? Oke. Lalu teng iklan dulu. Iklan. Tong. Uci, jadi kita udah lama nggak ketemu Uci ini ya. Gimana sih Ci kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Saya lagi sibuk jadi pengacara. Oh, pengacara kayak Hotman Paris. Tidak. Pengacara apa? Pengangguran banyak acara. Wah. Alhamdulillah. Gue sampai pengen gitu, jiwa komedi gue tuh kayak terpanggil. Iya. Jadi lagi free aja nih. Lagi free. Nah. Ya. Ya, makasih Mas. Makasih. Ya. Sip. Patungan ya. Iya, patungan. Iya. Nah, sampai mana tadi Ki? Oh, sampai sini udah jangan jauh-jauh, sampai sini aja. Iya, jangan jauh-jauh. Nggak boleh. Dari kemarin gue udah ngasih tau kan, gue pengen nanya-nanya nih ke lu, dan gue suruh lu bikin Q&A ya kan. Tapi rame gak? Alhamdulillah. Enggak ya, sepi. Gak rame, gue lihat rame ya. Dan rata-rata yang nanya itu ya sedih lah ya, sedih dah lah mau diceritakan mah pokoknya. Sedih dah. Pokoknya kita langsung aja nih, kita cek nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini viral secara nggak langsung. Gue nggak tahu lu sadar apa enggak. Enggak. Oke, nggak sadar. Tapi gue lihat di explore gue itu semua tuh kayak tentang lu keluar, kayak orang-orang post foto lu. Dan ternyata setelah gue selidikin, jadi si Uci ini pacaran sama cowok namanya Agam. Si Agamnya sayang banget sama si Uci. Si Ucinya sayang banget sama si Agam. Lo kata siapa Agam sayang sama gue? Emang nggak sayang Uci? Mau sayang, pasti sayang, insya Allah. Enggak, sayang, bukan. Jadi Agam tuh sayang banget, si Uci sayang banget. Dan akhirnya mereka berpisah, bukan karena orang ketiga, bukan karena beda prinsip, tapi Agam pulang duluan ke surga. Ya, jadi Agam sekarang sudah almarhum. Udah berapa hari sih, Ci? Dari tanggal 26 Maret. Oh, itu 2 mingguan lah. Gini loh, Ci, jujur ya, gua aja ibaratnya pacaran nih, ditinggal nih, atau gua pisah gitu. Itu tuh kalau yang sayang banget sedih kan otomatis. Ini lu sama si Agam nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi lu harus ditinggal duluan. Itu rasanya gimana sih, Ci? Ya gimana lagi, masa kita harus kecewa sama takdir. Jujur nih, lu kayak ngerasa frustasi gitu di awal-awal atau sampai sekarang mungkin pernah gak? Awalnya iya, gue kayak aduh gue bingung nih, nggak ada Agam gue harus ngapain. Yang mungkin yang dulunya sama Agam terus, tau gue sih sama Agam terus ya kan? Udah kayak apa ya? Emang berdua mulu sih yang udah kayak apa? Makanan apa tuh? Makanan apa ini? Itu cilok sias. Bukan anjing. Jadi sebelum si Agam balik duluan ke surga, nah lu tuh si Agam tuh sempat dirawat kan? Sebenarnya lu tuh udah ngerasa kehilangan dari situ kan ya? Dari biasa berdua, terus tiba-tiba si Agam dirawat kan nggak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak bisa ngapain aja sih dia tuh? Dari pas dirawat pertama itu dia 3 hari dirawatnya, itu dia masih bisa ngobrol kayak gini biasa, dia masih bisa jalan. Masih bisa itu? Masih bisa jalan sampai dia bisa pulang. Tapi dia masih demam, tapi dokter udah bilang boleh pulang. Gue sama keluarganya dia tuh kayak
kok boleh pulang gitu, masih demam dia kan. Akhirnya pulang sama gue tuh, pulangnya ke rumahnya. Terus gue pun hari itu nginep di rumahnya dia. Emang sebelumnya gue lagi nginep di rumah sakit. Terus pas nginep itu dia masih bisa ngobrol, masih bisa jalan, cuman dari tengah malam sampai pagi itu muntah-muntah terus gitu, dia nggak tidur. Akhirnya besokannya dia drop lagi, dibawalah ke alternatif. Akhirnya kan lu kayak banyak banget yang nanya kan di Instagram, lama-lama kayak ya gue juga pengen berbagi share kan ya, kayaknya lu bikin Q&A. Asli banyak banget gitu, maksudnya yang kenal maupun nggak kenal itu tuh gak gue bales. Soalnya kenapa ya, nanya gitu kan, Agam sakit apa, itu pacarmu sakit apa, bla 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 bla. Gue tuh sedih gitu kalau misalkan harus balas satu-satu kan. Jadi gue ngerasanya Agam tuh nggak sakit, udah doain aja yang terbaik gitu maksud Bagian gue. Gini loh sih kan, suasana juga kan kemarin masih berduka kan. Ya bukan, sebelum dia gak ada, pas dia masih dirawat juga pada nanya banyak banget. Berarti banyak yang alhamdulillah banyak yang doain Agam. Banyak yang respect sama Agam, sama lu. Nah gini aja deh, mending kita langsung lihat Q&A dari follower aku dia yang banyak ya. Oke, penasaran kalian? Check it out. Jadi kita masuk ke segmen Q&A. Apa sih goblok? Saya ingin tertawa, kagok. Oke. Maaf ya sebelumnya, mau tanya pacarnya meninggal sakit apa? Gam tuh sakit apa sih? Kan tadi udah dijelasin sedikit ya. Tapi untuk sakit medisnya dia itu divonis sakit meningitis, TBC sama infeksi paru. Meningitis itu radang selaput otak. Apa impian kalian ke depan waktu itu? Impian gue gila sedih banget. Banyak banget, cita-cita kita itu banyak. Kita tuh mau usaha bareng. Apa nih usaha apa? Banyak, sepatu, baju, apalagi kan mau lebaran nih. Ayo kita jualan baju cewek gitu, sepatu, ngejar lebaran. Karena setelah lebaran targetnya menikah. Insya Allah tadinya. Jadi tadinya setelah target dia lebaran tuh jualan apapun yang bisa menghasilkan uang halal dia lakuin, karena uangnya mau ditabungin buat nikah di habis lebaran. Sedih banget sih, gila. Udah berapa tahun sih sama Agam tuh lo? Mau masuk ke tahun ini 3 tahun. 3 tahun. Cuman kalau buat terakhir tahun itu ya 4 tahun. Oh, mau ke 4 tahun. Mau ke 4 tahun. Ah, gila sih itu. Kalian bayangkan 4 tahun ya kan, dari gue zaman LDRan gitu kan, gak pernah ketemu. Zaman waktu itu sekolah iya, LDRan. Itu kayak ada firasat. Kalau firasat gitu nggak ada ya, cuman gue baru sadar gitu kenapa. Jadi pas tadi kan udah bilang belum sih yang gue pulang tuh pamit. Goblok, itu kan videonya beda toh. Itu cut. Nah, jadi itu cut anjing, enak jidat gue ngeditnya capek. Ayo. Jadi pas hari terakhir, malam terakhir itu pas dia masih bisa ngeliat, masih bernafas gitu kan. Itu kan gue mau pulang gitu kan. Pokoknya mau ngambil sesuatu obat dah buat dia. Bentar dulu nih, gue potong, sorry. Masih bisa ngeliat, masih bisa bernafas, karena sebelumnya yang gue denger sih Agam kayak pertama nggak bisa ngomong, apa susah ngomong sih? Nggak bisa ngomong dan nggak bisa gerak karena dia kan kenanya saraf otak ya, selaput otak. Jadi kan kalau misalkan kita mau gerak, kita mau ngomong, itu kan kinerjanya dari saraf otak. Nah bener. Jadi pusatnya nih. Nah pertanyaan gue nih Ci, gimana cara lo ngobrol sama si Agam sih? Kan si Agam nggak bisa ngomong nih. Sempat gak bisa ngomong ya kan? Dirawat itu kan kalau yang di rumah sakit terakhir itu kalau nggak salah dapat 11 hari itu pokoknya seminggu terakhir itu dia udah banyak perkembangan yang bagus gitu. Jadi dia udah bisa megang tangan gue gitu kan. Megang tangan, ngesap gitu. Pokoknya itu 3 hari sebelum dia nggak ada, dia tuh udah kayak pegang dong pipi aku, dia digini-giniin. Terus dia ngeraba-raba muka gue gitu. Ngeraba-raba gitu kan, maksudnya kayak
dia kayak ngenalin lah, kalau misalkan bahasanya tuh dia ngenalin gitu. Karena selama dia sakit itu kayak nggak kenal sama gue gitu. Pokoknya dari pulang rumah sakit yang pertama sampai dia dirawat di alternatif itu dia nggak ngenalin gue. Ya tau gue nih ya, nggak ngenalin, tapi ketika lu nggak ada atau pulang lu ganti baju, dia manggil lu kan, yang gue denger sih. Iya, pas dia masih di rumah belum dibawa ke alternatif tuh, gue masih bilang aku mau pulang ya, jangan kamu nginep lagi. Ya gimana gue mau nginep lagi, gue nggak bawa baju lagi, nggak bawa alat mandi kayak gitu kan, gue nggak bawa. Jadi akhirnya gue tidur terus ngambil barang-barang gue besokannya yang nginep lagi gitu. Tapi pas besokannya itu pas gue nelpon mamahnya, katanya lagi ada di alternatif itu, katanya gitu, kamu kesini aja gitu. Kan gue nggak tahu tempat alternatif itu di mana kan, soalnya masuk kampung gitu. Pas gue tanya, tolong dong bangunin Agamnya, suruh Sherlock, soalnya nyokapnya kan nggak bisa, cuman kalau buat main handphone bisa. Iya ada nyamuk gitu. Terus kata mamanya nggak bisa bangun. Nah dari situ Agam ternyata udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, bangun nggak bisa, ngomong sih ngomong ngoceh gitu, tapi namanya kena saraf ya, jadinya ngomongnya ngaco gitu, gak jelas gitu. Enggak, ngomong kayak biasa tapi ngocehnya tuh apa aja, gajebo. Nah tapi yang unik nih, katanya nih si Agam tuh kan nggak bisa ngomong ya tuh, akhirnya setiap lu cabut ke rumah dia betenya gimana sih gitu? Ya nanti gambarnya di sini. Enggak lah, gak ada gambarnya di sini. Enggak, betenya tuh kayak gimana? Ya itu ekspresi dari ekspresi. Misalnya nih, aku pulang dulu ya, terus kan dia nggak bisa ngomong apa ya, akhirnya dia paling kan mimik muka. Iya gitu. Gila, sedih banget. Itu tuh yang ngertiin lu jangan pulang. Iya, akhirnya pokoknya lu ngomong apa ke dia? Iya, aku besok kesini lagi, kan aku besok langsung kesini lagi. Aku cuman tidur aja kok. Itu pun gue kalau pulang itu malam jam 9, jam 10 gitu. Pokoknya besoknya situ lagi pagi, siang kayak gitu. Saking gak mau ditinggalin. Saking gak mau ditinggalnya. Soalnya pas dia dari alternatif kan gue pulang dulu tuh. Sebelum dipindahin ke RSUD. Dia dibawa, gue pulang. Pas gue besokannya ke rumah sakit, dia nangis. Dia nangis gitu. Dia tuh pas masih bisa ngomong, masih sadar gitu, masih bisa diajak ngobrol itu, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong ke gue, manggilnya Inem. Kok Inem sih? Nggak ngerti gue juga. Mungkin karena gue kemarin kan gak mandi gitu ya, ngerawat dia, karena nggak bawa baju kan, nggak bawa alat mandi, jadi gue nggak mandi tuh. Kayak pembantu gue, katanya mukanya mungkin gitu kan. Katanya Inemku gitu dia ngomongnya. Jadi keluarganya pun semuanya manggil gue Inem. Agam makasih. Jadi Uci Inem Sulistiawati ya? Gak gitu juga. Gak gitu juga. Kebayang ke Agam terus gak sih? Dan akhirnya kakak sadar gitu kalau Agam udah gak ada. Gini loh, kita udah ngejalin hubungan lama bertahun-tahun, hampir setiap hari ketemu gitu kan. Ntar yang tiba-tiba nongol, ntar yang tiba-tiba ada di mana ada dia gitu kan. Terus tiba-tiba ditinggal. Ini tuh kalau misalkan deskripsikan itu tuh waktunya sebentar banget dia sakit, sebentar banget, setengah bulan itu sebentar, waktu yang sebentar. Karena awal bulan Maret itu gue masih jalan sama dia, masih nonton gitu, sampai pokoknya awal bulan Maret itu dia masih bolak-balik ke rumah gue tiap hari. Mungkin nggak tahu dia ada firasat atau gimana ya, jadi tiap hari tuh ke rumah gue, ketemu tiap hari. Jadi ya kalau dia masa kehilangan banget ya pasti lah. Gila. Orang biasa setahu gue sih mereka berdua mulu ya kan. Jadi kayak kemana-mana selalu berdua, kayak si Uci ini nggak bisa tanpa Agam dan sebaliknya. Jadi kalau nanya kehilangan ya pastilah. Pasti. Pertama kenal lu sama si Agam tuh dari mana sih, Ci? Dari kenalan dari pet. Dari akun pet. Iya. Sekarang udah gak ada. Udah gak bisa. Kenangan banget. Gimana sih kayak dia apa sih? Message apa mention sih kalau pet itu personal message kalau nggak salah ya. Oh, iya. Jadi awalnya itu dia komen di postingan gue, nggak tahu postingan apa, gue lupa.
Agampras siapa ya, kayak siapa ya, kata gue gitu kan. Akhirnya Oh Agampras yang kecil, gue bilang kayak gitu. Tapi gue juga seneng, ada rasa seneng, Agampras ngomen gitu kan. Terus akhirnya gue balas lagi karena gue waktu itu lagi mau belajar ya, soalnya mau UN gitu kan. Tiba-tiba besokannya itu gue pulang sekolah ada personal message-nya gitu lah. Pas gue buka dari Agampras gitu, isinya apa? Halo mbak, gue dipanggil mbak dong. Gue anak kelas 3 SMA, dipanggil mbak. Padahal tuaan dia anjing. Gue pegang bakso kali.